Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali ada di hari yang baru, di minggu yang baru, di bulan Oktober ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Mari sama-sama kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara, setiap orang pasti satu waktu mengalami rasa penderitaan karena berbagai faktor. Penderitaan dalam hal apa saja, saudara-saudara. Tetapi bagaimana sikap kita menghadapi masa-masa seperti itu, masa-masa penderitaan itu? Firman Tuhan dalam 2 hari yang lalu kita sudah melihat pertama-tama, saudara-saudara, kita harus menerima segala sesuatu apa adanya. Harus menerima. Kita tidak bisa menolak. Yang kedua adalah kalau kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, saudara. Ketika penderitaan datang, kita memandang kepada Tuhan yang lebih besar dari segala penderitaan kita, yang lebih hebat, lebih kuat dari segala persoalan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan bagaimana caranya kita tetap dapat bersemangat, bahkan ketika dalam masa penderitaan sekalipun, adalah kalau kita bersekutu dengan Tuhan, saudara. Memberikan hati kita, hidup kita dengan Tuhan. Nabi Yesaya berkata, saudara-saudara, Yesaya pasal 40, saudara-saudara, Yesaya 40 ayat 27 berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudaraku, untuk mendapatkan kekuatan yang baru adalah kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah menjadi lemah adalah Tuhan. Satu-satunya pribadi, satu-satunya saudara-saudara yang tidak akan berkurang kekuatannya adalah Tuhan. Saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini satu waktu akan merosot. Bahkan saudara-saudara, kalau menurut pendapat para ahli, matahari pun yang begitu hebat kekuatannya setiap hari menyinari bumi kita ini, saudara-saudara, para ahli berkata satu waktu juga nanti matahari itu akan habis. Nah, ya mungkin berapa miliar tahun mendatang, itu kata mereka, saudara. Tetapi yang jelas berarti satu waktu kekuatannya akan habis, kekuatannya semakin merosot. Tetapi Tuhan adalah satu-satunya pribadi, Sang Pencipta, yang kekuatannya tidak akan pernah berkurang. Tidak akan pernah berkurang. Itu sebabnya bagaimana caranya kita untuk tetap bersemangat, tetap kuat di dalam segala sesuatu, saudara-saudara, adalah ikatlah persahabatan kita. Ikatkanlah diri kita kepada Tuhan, saudara. Ikatkanlah diri kita kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata,
Kalau kita mengikatkan diri kepada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia, satu spirit, satu semangat dengan Tuhan. Luar biasa. Kalau kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, kita akan menjadi satu roh, satu spirit, satu semangat dengan Tuhan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak pernah mengalami kelelahan, apakah secara fisik, ataupun secara mental, ataupun secara emosi. Saudara-saudara, semua orang pernah dan akan pernah mengalami hal itu. Tetapi ketika kita bersekutu dengan Tuhan, saudara-saudara, kita akan dicas kembali, diisi kembali dengan kekuatan yang baru. Saudara, sukses atau gagal dalam hidup sangat ditentukan dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita dekat. Kita dekat dengan siapa, saudara-saudara. Salah satu kunci sukses dalam hidup adalah kita ini dekat dengan siapa. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hadirat Tuhan, karisma daya tarik Tuhan itu akan mengangkat kita. Itu akan mengangkat, itu akan tertransfer juga di dalam hidup kita. Berikutnya, saudara-saudara, bagaimana caranya kita supaya tetap kuat adalah jangan biarkan kita terlalu banyak mendengar berita-berita busuk. Jangan biarkan telinga kita ini terlalu banyak mendengar berita busuk. Tetapi dengarlah berita-berita positif. Dengarlah berita-berita yang baik. Dan kabar baik dari kabar terbaik dari segala yang baik adalah Alkitab, saudara. Haleluya. Sekali lagi saya katakan kepada kita, kabar terbaik dari segala yang baik adalah Alkitab. Bangsa Israel gagal masuk ke tanah Kanaan karena mereka lebih mendengarkan berita busuk. Dalam kitab Bilangan pasal 13, dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30, ketika para pengintai itu pulang, saudara-saudara, apa yang mereka lakukan adalah 10 pengintai membawa berita yang busuk, sedangkan Yosua dan Kaleb 2 orang saja yang membawa berita yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Bilangan 13 ayat 30, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara-saudara, sayang sekali bangsa Israel terlalu banyak memberi telinga mereka kepada berita-berita busuk. Mereka tidak mau mendengarkan berita yang baik yang dibawa oleh Kaleb dan Yosua. Kalau mau mendapatkan kekuatan, pilih berita mana yang akan kita dengarkan, saudara-saudara. Pilihlah untuk mendengar berita yang baik dari firman Allah. Maka kita akan selalu bersemangat dalam hidup kita. Bangsa Israel ketika mereka mendengar berita busuk, langsung semangat mereka down. Langsung mereka ingin kembali pulang ke Mesir. Tidak lagi bersemangat untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang begitu mereka idam-idamkan selama ini. Tetapi sekarang mereka lebih baik kita pulang ke Mesir, kata mereka. Sehingga mereka mati di padang gurun itu. Tapi Yosua dan Kaleb, karena mereka selalu mendengar berita yang baik, menyampaikan berita yang baik, firman Allah adalah berita terbaik dari segala yang baik, maka mereka tetap kuat, bersemangat. Saudara tahu Kaleb di usia yang sudah tua sekalipun, dia masih sanggup berperang, mengalahkan musuh-musuh mereka di tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, ketika kita selalu memperhatikan firman Tuhan, saudara-saudara, maka
kita akan selalu bersemangat. Usia boleh tua, semangat tetap muda. Amin. Tuhan memberkati kita.